Itu ada apaan sih bang? Kok ada suara orang teriak-teriak di rumahnya Mbak Sri bang? Ujar Intan yang merasa khawatir tentang apa yang terjadi di rumah tetangganya. Lah mana gua tahu, dia lagi latihan drama kali buat acara 17-an. Jawab Bang Pian sambil terus menggosok batu cincin berwarna hitam yang baru didapatnya dari seorang teman. Coba bang diliatin, kayaknya itu yang teriak-teriak tamunya Mbak Sri, bukan Mas Budi. Balas Intan sambil terus memperhatikan ke arah rumah kontrakan yang berjejer rapi di depan rumah kontrakan yang dia tempati. Biarin aja ngapa sih? Dia teriak kek, dia nyanyi kek, dia salto kek. Itu kan urusan pribadi dia. Kagak boleh kita ikut campur, you know. Balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Akan tetapi, baru saja Bang Pian menaruh cangkir kopinya di atas meja, Intan tiba-tiba saja berdiri dan berjalan ke arah suara keributan yang sedari tadi dia dengar. Bang Pian yang terkejut pun juga langsung ikut berdiri dan berjalan ke arah depan rumahnya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh istrinya itu. Lah, dia ngibrit balik pulang, seru Bang Pian sambil tersenyum ke arah sang istri. Kamu ngapain sih sayangku? Mau jadi wasit keributan? Ujar Bang Pian pada Intan setibanya Intan di teras rumahnya. Bang, tolongin itu, kasihan Mas Budi dikeroyok sama 3 orang. Badannya gede-gede banget lagi. Ucap Intan yang sempat melihat apa yang sedang terjadi di rumah tetangganya itu. Dikeroyok gimana? Kan dia jagoan katanya. Masa iya jagoan kalah sama 3 orang doang? Balas Bang Pian yang kembali duduk di kursi merah depan rumahnya. Dah si abang, itu liatin dulu. Kasihan, itu Mbak Serinya udah nangis kejer. Paksa Intan yang akhirnya membuat Bang Ian beranjak meninggalkan kopi hitam yang sedang dia nikmati. Sesampainya di depan rumah Mas Budi yang memang terdengar sedang terjadi keributan, Bang Pian pun langsung mengucapkan salam, menyapa semua yang ada di dalam rumah kontrakan itu. Akan tetapi, betapa terkejutnya Bang Pian ketika dia mendapati suara keras dari seorang pria bertubuh tambun dengan wajahnya yang terlihat merah padam dan tatapan mata yang sangat tajam. Siapa lu? Jangan ikut campur masalah ini. Pergi lu, gue beri juga lu. Sergah pria tambun tersebut sambil menunjuk ke arah Bang Pian. Udah bang, ini bukan urusan abang. Mending abang jangan ikut campur ya. Nanti urusannya malah jadi ribet. Imbus salah seorang yang sedang duduk sambil memegangi kaos pemilik rumah kontrakan tersebut dengan sangat erat. Wah, budak lu ya. Gue udah bilang pergi, malah ngejogrok aja lu di sini. Sahut pria bertubuh tambun itu lagi sambil melangkah keluar menghampiri Bang Pian. Tanpa basa-basi lagi, lelaki tambun itu pun langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah Bang Pian. Akan tetapi, Bang Pian tak sedikit pun bergeming dan langsung menangkap pergelangan tangan pria itu dan langsung memelintirnya ke arah belakang. Tak hanya itu saja, Bang Pian yang terlihat sangat tenang sekali kala itu langsung menendang bokong pria tambun itu hingga dia jatuh tersungkur. Tak tinggal diam, kedua teman pria tambun yang sudah jatuh tersungkur tadi langsung menyerang Bang Pian dengan ikut melayangkan pukulan. Tapi untuk Bang Pian, itu bukanlah sebuah masalah besar, karena Bang Pian memang sudah sering menghadapi berandalan-berandalan seperti ketika orang itu di tempatnya bekerja. Bang Pian merupakan seorang kepala keamanan dan seseorang yang sangat disegani. Walaupun terlihat biasa saja dan sering melucu, tapi teman-temannya bekerja sudah sangat tahu kualitas seorang Bang Pian yang memiliki ilmu bela diri khas orang Betawi. Bangun lo, jangan kuar-kuar doang. Lagu lu udah kayak jagoan aja, seru Bang Pian yang sudah membuat orang-orang itu semuanya terjatuh. Tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh Bang Pian, ketiga orang tadi bangkit dan mulai pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh Mas Budi dan keluarganya. Akan tetapi, seorang pria bertubuh sedang dan juga berambut panjang yang juga mendapatkan tendangan di bagian perutnya sempat berbalik arah sambil menunjuk ke arah Bang Pian dan berjanji akan melakukan pembalasan. Dasar bocah PA, pakai ngancem-ngancem lagi. Gue tekuk jadi bonsai lo, ucap Bang Pian sambil memandang tajam ke arah ketiga orang yang berjalan sambil menahan sakit di tubuhnya. Makasih Bang Pian, untung ada abang. Tadinya mau saya sikat semua, tapi bini saya malah udah nangis duluan, ujar Mas Budi yang langsung keluar dari dalam rumahnya. Gigi lu tuh disikat, biar bersih, balas Bang Pian yang membuat Mas Budi tersenyum malu. Emang ngapain tuh orang? Nagih utang?
Enggak bang, justru teman-teman orang itu yang punya utang sama saya. Malah saya yang diancem, hampir dianiaya. Alah, jangan bohong lu. Besok-besok kalau sampai ada kejadian kayak gini lagi, gue ogah nolongin lagi. Biar kata mampus kek, gue mending ngopi di rumah, ucap Bang Pian yang lagi-lagi membuat Mas Budi terdiam sambil menggaruk-garuk kepalanya. Iya bang, maaf ya, masuk dah, saya ceritain apa yang lagi saya alamin, ucap Mas Budi yang langsung mengajak Bang Pian masuk ke dalam rumah kontrakannya. Jadi begini bang ceritanya. Tunggu. Cerita yang bener ya. Kagak usah ngarang-ngarang cerita. Lu bukan penulis. Kalau lu bohong lagi, mending gua pulang, mending gua rebahan sambil ngedengerin channel YouTube horor Bang Patch Illustration, ucap Bang Pian dengan tegas sambil mengangkat cangkir kopi yang baru saja dibuatkan oleh Mbak Sri. Kalau begitu, biar saya aja bang yang cerita, sahut Mbak Sri yang membuat Bang Pian mengacungkan jempol tangannya. Menurut apa yang diceritakan oleh Mbak Sri, suaminya yang bernama Mas Budi itu memang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang dapat membantu orang-orang yang sedang dilanda berbagai macam masalah. Sudah banyak orang datang ke rumahnya meminta bantuan dan doa kepada Mas Budi. Mulai dari orang-orang yang mau menjual tanah, memulai usaha dagang, hingga orang yang terkena gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Namun, di balik kemampuan yang dia miliki, Mas Budi sudah beberapa kali mengalami nasib sial yang membuatnya harus berurusan dengan orang-orang yang baru saja dibuat tersungkur oleh Bang Pian. Hal itu terjadi lantaran Mas Budi terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang bahkan dirinya sendiri pun tak mampu untuk melakukan. Awalnya, Mas Budi tak pernah meminta imbalan atau bayaran apapun, dan bahkan menolak pemberian dari orang-orang tersebut dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Mas Budi yang dinilai dapat mengatasi banyak persoalan pun mulai bersikap aneh dan cenderung membohongi orang-orang yang banyak berdatangan ke rumahnya kala itu. Masalah pertama yang dialami Mas Budi berawal dari kedatangan seorang wanita bernama Bu Rini. Bu Rini nampak sangat gelisah. Wajahnya juga dipenuhi kecemasan yang membuat perempuan muda itu terlihat redup. Dia bercerita bahwa suaminya yang bernama Joko mengalami gangguan-gangguan yang menurutnya sangatlah aneh. Gangguan yang dialami oleh Pak Joko adalah setiap malam Pak Joko selalu bermimpi buruk tentang makhluk-makhluk mengerikan yang terus mengejarnya. Dan pada pagi harinya, tubuh Pak Joko terus merasa sakit di bagian yang terkena cakaran oleh makhluk yang terus datang dalam mimpinya itu. Bu Rini sudah mencoba berbagai cara, dari mengunjungi dokter hingga meminta bantuan dukun lain, namun tak ada yang berhasil. Akhirnya, atas saran kerabat dekatnya, Bu Rini pun datang ke rumah Mas Budi bersama dengan Pak Joko dengan harapan besar bahwa Mas Budi bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh suaminya. Mas Budi pun menyambut Bu Rini dengan tenang. Dia mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang diucapkan oleh Bu Rini dan juga Pak Joko. Dan setelah mendengar cerita itu, Mas Budi pun langsung mengusap punggung Pak Joko sembari membacakan doa lalu menepuk-nepuknya. Selesai melakukan itu, Mas Budi pun membuatkan air doa untuk diminum dan juga dibuat mandi oleh Pak Joko. Singkat cerita, Pak Joko pun kembali ke rumah Mas Budi bersama Bu Rini. Beliau menyampaikan kabar baik jika kini Pak Joko tak lagi mengalami mimpi buruk yang sudah lama dialami dan sangat menyiksanya. Bersama dengan itu, Pak Joko dan Bu Rini kembali meminta tolong kepada Mas Budi untuk mengurusi warung makan yang sedang mereka kelola saat itu. Pasangan suami istri itu mengaku jika warung milik mereka mulai sepi pembeli dan omset pendapatan sangatlah kecil. Mendengar itu, Mas Budi langsung menyanggupinya dan setuju untuk membantu. Dia memahami bahwa dalam menjaga kesejahteraan seseorang tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keamanan, tetapi juga dengan keberhasilan usaha mereka. Keesokan harinya, Mas Budi bersama Mbak Sri pun langsung mengunjungi sebuah warung makan milik Pak Joko. Warung tersebut terlihat sederhana, namun bersih dan rapi, tapi memang nampak sepi pengunjung. Mas Budi pun mulai berjalan mengelilingi warung, melihat dengan seksama setiap sudut ruangan di warung itu. Wih, berarti Mas Budi punya indera keenam ya? Hebat bener, ujar Bang Pian setelah mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Mbak Sri. Awalnya saya bisa bang, saya bisa merasakan kalau ada sesuatu yang ganggu, balas Mas Budi yang mulai berani ikut berkomentar. Sesuatu apaan? Yang jelas kalau ngomong.
Makhluk halus bang, jawab Mas Budi sambil tersipu malu. Oh, makhluk halus itu berarti sejenis tepung terigu, tepung beras, sama bedak bayi. Gitu ya? Ucap Bang Pian yang membuat Mas Budi dan Sri tertawa. Ah, Bang Pian, bukan itu bang. Maksud saya makhluk gaib. Waduh, hebat bener. Saya mau dong mas, coba ajarin saya buat bisa ngeliat demit. Kalau bisa, yang wewe gumbel sama gendruwo, sahut Bang Pian dengan antusias. Wah, saya nggak bisa bang. Saya ini nggak bisa melihat makhluk gaib, cuman bisa merasakan. Eleh, kagak bisa ngeliat aja sosokan lu, celetuk Bang Pian. Kemudian meminta Mbak Sri melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa saat, Mas Budi duduk bersama dengan Pak Joko dan Bu Rini. Dia menjelaskan bahwa ada energi negatif yang menghalangi rezeki mereka. Energi ini berasal dari seseorang yang iri hati dan merasa terganggu, serta tak senang dengan kesuksesan warung mereka. Mas Budi juga menambahkan, jika energi negatif ini bisa berbentuk santet atau kiriman gaib yang sengaja ditujukan untuk menghalangi usaha itu. Mas Budi lalu memberikan beberapa saran dan juga langkah yang harus dilakukan. Pertama, dia menyarankan untuk membersihkan seluruh area warung dengan air yang sudah diberi doa, termasuk menyemprotkan air tersebut ke setiap sudut warung. Kedua, Mas Budi memberikan sebuah batu cincin yang harus dipakai oleh Pak Joko dan Bu Rini. Permasalahan pun mulai datang dari hal itu. Mas Budi yang entah merasa sangat yakin dengan kemampuannya atau memang mulai tergiur dengan uang yang akan dia dapatkan, mulai mengatakan hal-hal yang sungguh tak masuk akal bagi Pak Joko dan juga Bu Rini. Mas Budi saat itu mengeluarkan sebuah kantong kecil yang berisi 2 buah batu cincin berwarna coklat dengan corak yang sangat bagus dan memberikannya kepada Pak Joko. Awalnya, Pak Joko dan Bu Rini merasa sangat senang dengan batu cincin yang diberikan oleh Mas Budi kepada mereka berdua. Akan tetapi, wajah Pak Joko seketika berubah pucat, seolah tak percaya ketika mendengar Mas Budi menyebut nominal harga batu yang telah dia beli. Mengetahui jika harga batu yang diberikan oleh Mas Budi sangatlah mahal, Pak Joko pun merasa enggan untuk menerimanya. Akan tetapi, Mas Budi bersikeras jika batu ini sengaja dia beli untuk Pak Joko dan juga Bu Rini agar warung mereka kembali ramai pengunjung dan dagangan mereka selalu laris manis. Emangnya berapa harga tuh batu? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Sri. Murah kok bang, cuma 5 juta sepasang, balas Mas Budi yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. 5 juta itu mah mahal mas, nah timbang batu doang sampai 5 juta, balas Bang Pian yang memang meragukan apa yang disampaikan oleh Mas Budi. Kalau 50.000 saya percaya dah, tapi kalau udah 50 juta ogah buat percaya, imbuh Bang Pian yang mulai ingin berdiri dan berpamitan untuk pulang. Iya bang, batu itu harganya cuma 20.000, tapi udah saya poles dan saya bentuk. Ya totalnya habis dah 75.000. Nah begitu dong, hampir aja gua tinggal pulang, balas Bang Pian yang kembali duduk dengan tenang. Tapi saya nggak pernah minta orang itu buat beli batu itu dengan harga segitu bang. Saya cuma bilang ke mereka kalau batu itu harganya 5 juta supaya mereka tambah yakin aja. Ya tapi mau gimana juga, Mas Budi udah bohong. Biar gimana juga, bohong itu masalah mas, balas Bang Pian dengan tegas. Iya bang, saya juga tahu, tapi tujuan saya kan supaya mereka lebih yakin. Dan dengan keyakinan itu, warung mereka bakal rame lagi bang. Menurut Mas Budi, selain tak meminta uang untuk membeli batu itu, Mas Budi juga menyarankan supaya Pak Joko dan Bu Rini untuk lebih sering bersedekah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari berbagai macam bahaya dan juga kelancaran rezekinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa, Mas Budi juga memberikan beberapa amalan doa yang harus dibaca setiap hari sebelum membuka warung. Nah, terus masalahnya di mana? Kan semua udah beres. Masalahnya Pak Joko dan Bu Rini ngasih uang 2 juta ke kami bang sebagai uang pengganti dari batu cincin yang mereka pakai, sahut Mbak Sri menjawab pertanyaan dari Bang Pian tadi. Lah terus Mas Budi sama Mbak Sri terima? Tanya Bang Pian yang langsung disambut anggukan oleh keduanya. Lah terus gimana? Ya karena warungnya nggak kunjung rame, malah tutup. Akhirnya Bu Rini sama Pak Joko datang lagi ke sini buat ngembaliin batu itu bang. Tapi mereka juga minta uang yang udah mereka kasih ke kita karena mereka
ngerasa udah kita bohongin. Nah kan, apa gua kata? Ribet dah nih urusan, celetuk Bang Pian sambil menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya. Iya bang, kita nggak nyangka kalau bakal jadi seperti ini. Tapi kan kita nggak salah bang, orang mereka yang ngasih duit itu kok. Kita beneran nggak minta, ujar Mas Budi yang masih bersikeras jika apa yang dia lakukan itu tidak menyalahi apapun. Benar mas, emang Mas Budi kagak minta. Tapi dari awal Mas Budi udah bohong. Dan apapun itu, kalau diawali dengan kebohongan, pasti akan jadi masalah buat Mas Budi, ujar Bang Pian mencoba menjelaskan dari sudut pandang serta pemikirannya. Nah, kalau 3 orang tadi, mereka siapa? Itu juga orang yang minta uangnya dibalikin bang. Orang yang badannya tambun tadi pernah minta tolong juga sama Mas Budi. Kejadiannya hampir sama kayak Pak Joko dan Bu Rini, jawab Mbak Sri menjelaskan. Mas Budi ngarang lagi ya, berapa duit harga batunya mas? Saya bilang harga batunya 30 juta bang, jawab Mas Budi dengan wajah tertunduk lesu. Gua kata juga apa? Jangan ngarang cerita. Lu tuh bukan penulis. Apa susahnya sih buat jujur? Gerutu Bang Pian yang merasa sangat kesal. Bocah gendut tadi itu ngasih uang berapa? 2 juta bang. Terus masih berapa orang lagi yang minta duitnya balik? 2 bang. Kalau di total jadi 8 juta. Ya udah, balikin dah, biar urusannya kelar. Lain kali kagak usah ngarang cerita. Lu bukan musisi, seru Bang Pian yang langsung berpamitan pulang kepada Mas Budi dan juga Mbak Sri. Yang nolong kebangetan bohongnya, yang ditolong juga kebangetan gobloknya. Percaya aja lagi kalau cuma dikibulin, gumam Bang Pian dalam hati sambil terus menggelengkan kepalanya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada tetangganya itu. Sesampainya di rumah kontrakannya, Bang Pian pun langsung diberondong pertanyaan oleh Intan yang sudah lama menunggu Bang Pian pulang. Awalnya, Bang Pian pun enggan menceritakan apa yang sedang dialami oleh Mas Budi dan juga Mbak Sri. Akan tetapi, karena Intan terus mendesaknya, akhirnya Bang Pian pun menceritakan semuanya. Wah, enak bener, abang aja kagak pernah begitu. Tapi, apa bener bang, kalau Mas Budi juga punya kemampuan kayak abang? Tanya Intan yang membuat Bang Pian enggan untuk menjawabnya. Udah ah, nanya mulu lu kayak pembantu baru, balas Bang Pian yang membuat Intan kembali melanjutkan menonton sinetron favoritnya. Sehabis maghrib, ketika Bang Pian sedang bermain bersama anaknya di dalam kamar, dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat cepat. Merasa yakin jika yang datang adalah Mas Budi atau Mbak Sri, Bang Pian pun langsung meminta Intan untuk menjaga anaknya yang sedang asik bermain kala itu. Dan benar, malam itu Mas Budi kembali meminta tolong pada Bang Pian karena ketika orang yang tadi sempat dibuat Bang Pian tersungkur kembali datang bersama dengan beberapa orang lainnya. Mereka tetap meminta Mas Budi untuk mengembalikan uang mereka karena saat ini mereka sangat membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan dari salah satu keluarga. Awalnya Bang Pian meminta agar Mas Budi mengembalikan saja uang itu, tapi Mas Budi juga berkata jika semua uangnya sudah habis terpakai untuk keperluan keluarganya kala itu. Saya mah kagak pengen ribut bang. Saya datang kemari buat ngejelasin masalah yang sedang terjadi, ujar sosok lelaki paruh baya yang datang bersama dengan 3 orang yang tadi menyerang Bang Pian. Saya minta maaf mas atas kelakuan adik-adik saya, dan saya harap kita dapat solusi dari semua masalah ini, imbus sosok itu. Saya sih udah paham sama jalan ceritanya pak, tapi masalahnya Mas Budi lagi nggak punya uang. Nah, yang paling penting di sini itu Mas Budi udah mau mulangin itu duit. Nanti kalau dia udah gajian, balas Bang Pian sambil tersenyum. Lagian, semuanya kan juga bukan murni kesalahan dari Mas Budi. Kan emang Mas Budi nggak minta duit buat mahar dari apa yang dia kasih, imbuh Bang Pian yang membuat Mas Budi dapat bernafas lega malam itu. Iya bang, kita tahu kita juga yang salah. Tapi awalnya adik saya ini sangat percaya sama Mas Budi. Nah dia kan juga gak enak kalau dikasih batu cuma-cuma, apalagi harga batunya katanya mahal, balas lelaki itu yang ternyata bernama Pak Yusuf. Adik saya emang bego juga sih bang. Dia percaya aja kalau itu batu harganya puluhan juta, padahal batu itu palingan harganya 20.000 perak.
imbuh Pak Yusuf sambil tersenyum. Jadi, maksud kedatangan kami ke sini, pertama, ya mau minta kejujuran dari Mas Budi. Jangan sampai mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Itu jatuhnya sudah penipuan, ujar Pak Yusuf yang terus menatap tajam ke arah Mas Budi. Nah, yang kedua, saya mau minta tolong. Saudara saya itu kena penyakit aneh dan perlu biaya pengobatan karena besok mau dibawa ke Kulon. Mau saya bawa ke pengobatan alternatif Bang, karena dokternya udah gak sanggup. Maaf nih Pak, ngomong-ngomong saudaranya sakit apaan? Terus tinggalnya di mana? Tanya Bang Pian yang mencoba ingin membantu. Kita tinggalnya dekat kok Bang, masih daerah Pondok Betung sini. Ini coba saya bantu ya Pak. Sekarang biar Mas Budi nyari pinjaman dulu dah buat ngebalikin duitnya abang-abang ini. Nah kalau boleh nih, ini mah kalau boleh, ama kalau mau ya, saya mau lihat keluarga yang sakit, barangkali bisa bantu, ujar Bang Pian yang disambut baik oleh Pak Yusuf dan juga membuat Mas Budi tenang. Setelah mendapat solusi atas permasalahan yang terjadi, Pak Yusuf pun pulang bersama dengan Bang Pian dan juga ketiga orang yang tadi sempat merasakan beberapa kali pukulannya. Walau begitu, Bang Pian tetap meminta Mas Budi untuk mencari uang malam itu juga untuk dikembalikan kepada keluarga Pak Yusuf. Sesampainya Bang Pian di rumah adik Pak Yusuf yang bernama Bu Siti, dia langsung merasakan adanya energi hitam yang sangat kuat melindungi rumah itu. Rumah itu terasa dingin dengan aura yang suram, meskipun semua lampu yang ada di dalam rumah menyala. Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi energi hitam dari makhluk-makhluk gaib itu merasa sangat yakin jika Bu Siti sedang terkena guna-guna yang sangat kuat. Keluarga Bu Siti pun terlihat sangat cemas. Mereka tampak mengkhawatirkan keadaan Bu Siti dan merasa jika Bu Siti sudah tak dapat disembuhkan. Pak Yusuf juga menjelaskan jika sudah banyak orang pintar yang mereka datangi, dan salah satunya adalah Mas Budi yang merasa yakin jika batu yang dia berikan dapat menangkal santet dan mengusir energi gelap dari makhluk-makhluk di rumah itu. Namun nyatanya kondisi Bu Siti tak kunjung membaik, malah semakin hari kondisinya semakin memburuk dan mengaku sering mengalami mimpi buruk, juga melihat bayangan-bayangan hitam di rumahnya. Setelah mendengar cerita itu, Bang Pian meminta izin untuk berkeliling rumah dan mencoba mencari sumber energi itu. Dia memulainya dari ruang tamu, lalu ke dapur, dan akhirnya sampai di kamar Bu Siti. Disitulah Bang Pian merasakan energi hitam yang paling kuat. Dia merasa ada aura yang sangat negatif, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menguasai dan melemahkan Bu Siti. Bang Pian meminta semua orang untuk berkumpul di ruang tamu. Dia berkata jika rumah ini sudah diselimuti energi hitam yang berpusat di kamar yang ditempati oleh Bu Siti. Setelah meminta dicarikan sapu lidi aren dan juga 13 air putih, Bang Pian meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Bu Siti. Walau awalnya keluarga Pak Yusuf ragu, tapi dengan kejujurannya, akhirnya Bang Pian dapat meyakinkan mereka semua. Setelah berada di dalam kamar Bu Siti bernama suaminya yang bernama Pak Harun, juga beberapa anggota keluarga lainnya, Bang Pian mulai membacakan doa ruqyah dan memusatkannya ke sudut ruangan di dalam itu. Tak lama, tiba-tiba angin kencang berhembus dari jendela yang sedang tertutup rapat. Bahkan, jendela itu sampai bergetar. Aroma busuk mulai tercium di dalam kamar, yang sontak membuat mereka terbatuk-batuk sambil menutup hidung dan mulutnya. Tak lama kemudian, Bang Pian membuka kedua matanya dan berkata dengan suara tegas, "Keluar lu, kagak usah ngumpet lagi," seru Bang Pian yang sontak membuat Pak Yusuf, Pak Harun, dan juga Salwa terkejut mendengarnya. Bang Pian pun meminta Pak Yusuf untuk mendekat sambil memberikan sapu lidi aren yang sedari tadi dia pegang. Walau merasa tak yakin, akhirnya Pak Yusuf menyanggupinya. Dengan tangan bergetar, Pak Yusuf mulai mengikuti arahan yang diberikan oleh Bang Pian. Betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika tiba-tiba dia melihat sosok gaib berdiri menyeringai dengan wajah seram di sudut ruangan itu. Makhluk gaib yang terlihat sangat menyeramkan itu memiliki mata merah menyala dan tubuhnya besar, berbulu hitam lebat. Wajahnya dipenuhi amarah dan juga aura kebencian terpancar kuat dari sosok makhluk itu. Walau Pak Yusuf merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia berusaha tetap tenang di samping Bang Pian dan perlahan mulai menggerakkan lidi aren yang dipegangnya dengan erat. Bang Pian pun terlihat menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Dia meminta Pak Yusuf untuk tetap tenang dan mengarahkan sapu lidi aren itu ke arah makhluk pembawa malapetaka itu. Bang Pian
mulai merafalkan doa-doa penangkal untuk melemahkan sosok itu. Sementara sosoknya terus menyeringai dan mulai menggeram, seolah merasakan adanya bahaya yang sedang mengincarnya. Sosok ini nih adalah sumber dari energi negatif yang menyelimuti rumah ini, Pak, ujar Bang Pian dengan tegas. Nah, sekarang Bapak pukulin tuh makhluk yang udah bikin adik Bapak sakit, imbuh Bang Pian yang sudah menguji energi makhluk itu. Dengan sapu lidi aren di tangan, Pak Yusuf mulai mengarahkan sapu itu ke arah makhluk sambil membacakan ayat kursi sesuai dengan apa yang diminta oleh Bang Pian. Sapu itu tiba-tiba mulai memedarkan cahaya putih yang membuat keberanian Pak Yusuf bertambah. Tanpa ragu lagi, Pak Yusuf langsung memukulkan sapu itu. Dan betapa terkejutnya ketika mendengar suara rintihan makhluk yang wujudnya sangat mengerikan itu. Dia terdengar kesakitan. Pak Yusuf juga dibuat tertegun dan merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke arah Bang Pian dan tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf. Hajar terus, Pak, jangan kasih ampun, biar orang yang ngirimin dia kemari juga ngerasain selepetan ridi aren yang gede-gede itu, seru Bang Pian yang menambah keberanian Pak Yusuf. Biar beset-beset dah kulitnya. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Suasana ruang tamu Pak Harun yang sedari tadi hening tiba-tiba menjadi gaduh dengan terdengarnya suara jerit kesakitan dari seorang perempuan. Entah apa yang terjadi dengannya, tiba-tiba saja dia mengerang kesakitan lalu menangis hingga terdengar menjerit. Udah, Pak, cukup Pak Yusuf. Yang ngirim guna-guna udah ngerasain sakit, ujar Bang Pian yang membuat Pak Yusuf menghentikan pukulannya. Maksudnya gimana, Bang? Tanya Pak Yusuf yang belum paham. Sekarang biar sosok ini saya yang beresin, ntar juga Pak Yusuf tahu. Tanpa menunggu lagi, Bang Pian mulai membacakan ayat suci Al-Quran untuk melemahkan sosok itu. Sosok yang sudah lama mendiami kamar Bu Siti. Suara Bang Pian terdengar lantang, penuh dengan keyakinan menggema di dalam ruangan, menghadirkan aura ketenangan dan juga kekuatan spiritual yang besar. Makhluk tadi pun tampak gelisah. Suara lantunan ayat suci membuatnya semakin melemah, seolah-olah ada kekuatan yang jauh lebih besar menekannya dari segala arah. Bang Pian juga terus membacakan ayat itu dengan khusyuk, tidak terganggu oleh reaksi makhluk itu. Pak Yusuf yang berada di sampingnya merasa ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Dia bisa merasakan perubahan energi dari yang semula gelap dan juga menakutkan, perlahan-lahan menjadi lebih terang dan tenang. Kepercayaan Pak Yusuf pada kekuatan doa dan ayat suci semakin menguat bersamaan dengan hal itu. Setelah beberapa saat berlalu, sosok makhluk yang memiliki taring panjang itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam yang meninggalkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Bang Pian terdengar mengucapkan rasa syukur karena telah dapat menghilangkan guna-guna yang menyerang Bu Siti. Selesai dengan makhluk gaib tadi, Bang Pian pun langsung membuatkan air doa dan meminta Pak Harun untuk membantu Bu Siti untuk meminumkannya serta membasuh ke beberapa bagian tubuhnya. Pak Harun pun menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Dia membawa air itu ke Bu Siti yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Dengan dibantu Salwa, Pak Harun mulai memberikan air doa itu kepada Bu Siti. Setelah beberapa tegukan, Bu Siti tampak perlahan lebih segar dari sebelumnya. Pak Harun kemudian menggunakan air itu untuk membasuh dahi, tangan, dan kaki Bu Siti. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya nampak memberikan efek menenangkan dan menghilangkan energi yang ada di dalam tubuh Bu Siti. Setelah selesai, mereka semua pun keluar dari dalam kamar. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika melihat ada tetangganya yang terbaring lemah sambil merintih kesakitan di ruang tamu rumah Pak Harun. Bang Pian yang telah mengetahui apa yang menyebabkan perempuan yang juga tetangga terdekat dari Bu Siti itu terus mengerang kesakitan. Ia hanya tersenyum seolah tak mempedulikan apa yang sedang terjadi kepada perempuan itu. Akan tetapi, keluarga dari tetangga itu terus meminta Bang Pian untuk menyembuhkan. Mau tak mau, Bang Pian pun memenuhi permintaan mereka sambil menasihati perempuan yang masih mengerang kesakitan itu. Jangan diulangin ya, Bu. Lagian, ama tetangga mah yang rukun. Jangan iri-irian, jangan pada ngedengki. Iya, Bang, saya kapok. Tolongin saya, Bang, ucap perempuan dengan air mata yang terus bercucuran itu. Setelah meminum air doa yang diberikan oleh Bang Pian, kondisi perempuan yang bernama Bu Inah yang usianya sekitar 40 tahunan itu mulai membaik. Dan setelah rasa sakit yang dideritanya menghilang, dia pun meminta Pak Harun untuk melihat Bu Siti di kamarnya. Tangis haru pun pecah ketika Bu Imah memeluk tubuh Bu Siti. Keduanya menumpahkan air mata
seolah menyadari semua kesalahan yang telah mereka lakukan satu sama lain. Bu Imah pun terus meminta maaf pada Bu Siti sambil memeluknya. Dan hal yang sama pun terucap dari bibir Bu Siti yang juga meminta maaf pada Bu Imah atas semua perlakuan buruknya selama ini. Setelah memastikan keduanya baik-baik saja, Bang Pian pun pamit untuk pulang. Pak Yusuf yang melihat semua itu merasa sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Bang Pian. Pak Yusuf dan juga Pak Harun tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih padanya. Mereka tak menyangka jika sosok pria sederhana itu memiliki kemampuan yang luar biasa yang dapat menolong keluarganya. Semua pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya mah kagak bisa apa-apa, ujar Bang Pian yang semakin membuat Pak Yusuf dan juga Pak Harun kagum dengan sosok ini. Untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Bang Pian, Pak Yusuf pun mengajak ketiga adiknya yang sore itu sempat bersitegang dengan Bang Pian untuk mengantarnya pulang. Ketiga adiknya juga tak lupa meminta maaf pada Bang Pian atas perlakuan kasar yang mereka tunjukkan pada Bang Pian sore tadi. Lain kali jangan begitu, Bang. Biar bagaimanapun abang-abang kan tamu. Jadi kalau kata saya sih kagak pas kalau abang marah-marah sama yang punya rumah. Lagian kan semua bisa diomongin baik-baik, ujar Bang Pian menasihati. Sesampainya di rumah, Mas Budi pun langsung bergegas menghampiri Bang Pian dan juga Pak Yusuf. Tanpa basa-basi, Mas Budi langsung mengeluarkan uang yang didapatnya dari pinjaman seorang temannya malam itu untuk dikembalikan kepada adik Pak Yusuf yang bernama Bang Hanif. Setelah membicarakan hal itu dengan penuh rasa ikhlas dan juga rasa bijaksana, Pak Yusuf dan Bang Hanif sepakat memberikan uang itu kepada Bang Pian. Akan tetapi, Bang Pian jelas menolaknya dan emosinya mulai terpancing atas hal itu. Kalau masih pada maksa, entar saya panggilin lagi tuh gendruwo biar nempel di badan lu semua, ujar Bang Pian yang membuat Pak Yusuf tertawa. Jadi gimana nih, Bang? Saya kan harus memberikan rasa ucapan terima kasih itu ke abang, ucap Pak Yusuf yang merasa agak malu karena Bang Pian dengan tegas menolak uang itu. Begini aja lah, Pak, biar sama-sama adil, biar pada ridho. Mending uangnya balikin lagi aja ke Mas Budi. Kan Mas Budi juga nggak sepenuhnya salah dalam hal ini, ujar Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat teduh dan juga berwibawa. Nah, buat Mas Budi, jangan pernah dah ngarang-ngarang cerita, karena lu tuh bukan penulis, ucap Bang Pian yang memberi sedikit pembelajaran kepada Mas Budi. Selesai. Sekian cerita Bang Bes dalam cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.